Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kita berjumpa kembali di sesi video saya kali ini. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan memperdengarkan kepada teman-teman cerita ataupun testimoni tentang keajaiban selawat, yang mana Pak Nur Ali ini yang akan saya ceritakan pada video ini. Beliau ini adalah pernah menghubungi saya dan stres, saya berikan amalan yang sangat banyak, namun punya kendala karena pekerjaannya sangat padat, dan akhirnya saya suruh beliau itu untuk berhenti dari pekerjaannya. Dan apa yang terjadi setelah berhenti dari pekerjaannya? Ternyata teman-teman, setelah berhenti bahkan keberkahan yang beliau rasakan itu jauh lebih banyak dan rezekinya melimpah ruah. Bagaimana kisahnya nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Langsung saya bacakan saja isi WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Ustadz Mukhlis Marsal, sebelumnya salam kenal dan silaturahminya Ustadz. Maaf sebelumnya Ustadz, saya tahu nomor Ustadz, saya tahu nomor WA Ustadz, barusan saya nggak sengaja buka YouTube lewat di beranda ada channel Ustadz, dan saya menonton video Ustadz semuanya keajaiban selawat. Mungkin inilah jalan dari Allah SWT, sebab buka YouTube ketemu channel Ustadz ini, mudah-mudahan sebab musabab perantara Ustadz bisa bantu masalah dan solusi untuk saya punya ada hajat dan problem Ustadz. Sebelumnya maaf mengganggu waktu istirahat Ustadz. Oke. Oh ya, saya lupa memperkenalkan diri. Nama saya Nur Ali, umur 28 tahun, berasal dari Kota Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Begini Ustadz, untuk mempersingkat waktu, saya bulan dan tahun ini sedang susah, bingung dan stres Ustadz, memikul beban yang berat dan sukar sekali kalau diceritakan, sedih banget, sedih Ustadz. Bulan dan tahun ini saya sedang mengalami problem ekonomi, khususnya uang. Orang tua saya sedang sakit, atau ayah sedang sakit stroke udah 3 bulan ini, dan ibu juga sedang sakit-sakitan terus. Beliau atau ibu sering kalau lagi mau kumat sakitnya udah darahnya turun drastis sampai pingsan dan dirawat. Sering sekali beliau sakit-sakitan, apalagi sekarang ayah saya sudah tidak bekerja udah 3 bulan ini karena ayah saya sedang sakit juga, beliau sedang mengalami sakit stroke. Yang beliau punya hanya saya, anak satu-satunya. Kita orang susah atau miskin, nggak punya harta dan uang Ustadz. Saya sudah bekerja di Jakarta dan dengan bayaran per minggu dengan upah 425.000, itu juga kotor, belum untuk saya makan sehari-hari dan keperluan sendiri pun kurang. Apalagi saya harus menyisihkan saya harus menyisihkan uang gaji saya untuk orang tua dan menabung untuk saya mau menikah. Insya Allah saya di lain sisi juga mau menikah Ustadz. 2 bulan lagi saya mau menghalalkan hubungan saya dengan kekasih saya. Pengen nikah di jalan Allah SWT untuk mengikuti sunnahnya para nabi. Khususnya saya pengen sekali menggembirakan Rasulullah SAW. Saya pusing stres Ustadz, saya buat makan sendiri aja susah. Kadang saya harus puasa tidak makan agar saya bisa mengirim untuk orang tua dan menabung untuk menikah dan bayar utang-utang saya ke teman-teman saya yang sudah baik hati meminjamkan uang kemarin 3 juta untuk membiayai ayah saya yang sedang stroke. Saya lagi butuh uang banyak buat berobat orang tua saya yang sedang sakit, untuk biaya sehari-hari orang tua saya, untuk biaya modal saya nikah, untuk membayar hutang-hutang saya kepada teman, untuk biaya sehari-hari saya di Jakarta. Saya konsultasi ke Ustadz, mudah-mudahan ada jalan solusi untuk problem yang sedang saya alami sekarang. Sebelumnya terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz, pesan saya sudah dibaca, minta doanya. Hanya awal mulai saya baca aja, belum saya balas. Kemudian setelah saya baca, saya ibaratkan kalau saya mengalami hal seperti itu bagaimana ya, makanya saya langsung balas ya. Kemudian saya berikan ini link daripada video yang pernah saya tayangkan di YouTube tentang testimoni dari Pak Abu Bakar ya, yang bersalawat 25.000 kali sehari. Kemudian saya bilang baca salawat 25.000 kali sehari, Sallallahu Alaihi Muhammad, jaga salat di waktu, boleh dicicil. Kemudian beliau menjawab, Ustadz terima kasih banyak, cuman permasalahannya satu lagi Ustadz, saya bekerja mulai jam 9 pagi sampai jam 9 malam dengan orang Cina budak, dan kerjaan nggak boleh ditinggalkan. Saya bisa sholat pun itu nyuri-nyuri waktu, tapi tidak berjamaah di masjid, tapi di tempat istirahat. Hati saya nangis sebenarnya, pengen bisa sholat berjamaah di masjid, tapi belum bisa karena kerjaan seperti ini. Saya pengen keluar dari kerjaan ini
aslinya. Tapi kalau sampai saya keluar dari sini, nanti yang biayai orang tua saya siapa? Dan hal lainnya, apakah boleh Ustadz saya sholat sendiri seperti itu dikarenakan hal seperti ini? Kemudian beliau menjawab lagi, saya terima jasanya ya Ustadz, qabiltu. Kemudian saya menjawab dengan audio. Teman-teman dengarkan ya, apa pesan saya kepada beliau dalam audio. Ya begini ya, seandainya saya jadi kamu, saya akan meninggalkan pekerjaan itu, ya. Jadi kamu sekarang harus paham bahwa yang memberikan rezeki itu adalah Allah, bukan pekerjaan, bukan orang Buddha itu. Ya, kalau kamu tetap berada pada orang Buddha itu, kehidupan kamu nggak akan pernah berubah, kamu akan begitu selamanya. Hidup susah, nggak bisa kamu dapat gaji juga kurang kok, nggak cukup untuk biaya berobat, nggak cukup untuk biaya hidup. Kalau saya berpendapat sebaiknya kamu berhenti, ya. Kemudian kamu amalkan yang saya suruh. Biarkan untuk sehari, 2 hari, sampai beberapa hari, mungkin belum langsung nampak, tapi insya Allah kalau seminggu masalah makan apa itu ada keajaiban yang akan kamu rasakan, pasti. Yakin sama saya, nanti akan ada uang datang, yang ada yang transfer 2 juta lah, ada yang kasih beras lah, ada yang kasih itulah, bertubi-tubi rezeki akan kamu dapatkan. Dan pekerjaan kamu akan dapatkan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang. Yakin sama saya. Ya, itu tinggal kamu sendiri yang menentukan pilihan. Kamu yakin pada Allah. Kalau kamu memilih selawat 25.000 kali, Allah yang membukakan jalan-jalan kebaikan yang banyak, jalan-jalan kemudahan kepada kamu. Tapi kalau kamu tetap bertahan, ya udah, kamu nggak akan pernah berubah selamanya. Itu ya jawaban saya. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya Allah, Ustaz, mendengar cakapan Ustaz ini, hati saya gemetar. Saya nggak bisa berkata apa-apa Ustaz, hanya bisa nangis. Insya Allah Ustaz, amanah yang Ustaz berikan melalui voice di WA ini, Bismillah, saya milik Allah dan Allah yang mengatur hidup saya. Bismillah, saya akan turuti amanah yang Ustaz berikan. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah jazaa. Terima kasih ya Allah. Semoga ini jalan untuk saya melalui Ustaz, pelantara Ustaz, untuk ada perubahan. Saya minta doanya Ustaz. Oke, itulah tadi jawaban dari Pak Nur Ali ketika saya berikan nasihat seperti itu tadi. Orang yang beriman itu ya, kalau diberikan nasihat dia akan mendengar dan taat. Tapi kalau orang yang memang tidak ada iman di hatinya, dia akan banyak alasan, mana mungkin begini banyak. Tapi kalau orang yang beriman, bertakwa, begitu diperdengarkan, dikatakan Allah, maka dia akan bergetar hatinya. Maka Pak Nur Ali termasuk golongan orang-orang beriman ya. Kemudian saya baca lagi ya. Oh ya Ustadz, yang salawat 25.000 kalinya boleh dicicil dibagi 5 waktu. Jadi setiap habis sholat 5 waktu 1.000 kali bolehkah? Untuk permulaannya untuk membaca salawat ini, apakah saya harus ada yang khusus untuk memulainya? Apakah tidak usah Ustadz? Kemudian saya jawab lagi ya. Dengarkan. Bisa menyelesaikan salawat ini memang harus bersusah payah, harus menghabiskan waktu berjam-jam di atas sajadah. Memang boleh dicicil, misalnya tahajud kamu kerjakan dapatnya 10.000, nanti habis subuh dapatnya 3.000, dapat total 25.000. Kalau kamu habis sholat cuma 1.000 aja, berarti kalau 5 waktu cuma 5.000 dong. Terus yang 20.000-nya lagi kemana? Nah, total kan 25.000 gitu loh. Jadi usahakan dalam tempo berapa hari, entah pokoknya 1 juta salawat lah. 1 juta salawat itu berapa lama diselesaikan? Kalau 1 hari kamu bisa menyelesaikan 25.000, dalam 40 hari selesai. Kalau kamu bisa menyelesaikan 1 juta salawat itu, kehidupan kamu berubah drastis. Kamu akan jadi orang kaya. Yakin sama saya. Ya. Itu harta itu gampang aja sama kamu. Mungkin sebelum 40 hari pun kamu sudah bisa, sudah nampak sekali kamu perubahannya drastis itu. Itu yang harus kamu camkan. Ya. Kamu terserah mau ngamalkan nggak, silakan. Tidak mengamalkan tidak mengapa. Saya hanya memberi jalan. Ini caranya kalau ingin berubah drastis, ingin kamu kehidupannya lebih baik, ingin tidak susah lagi, ya ini caranya saya kasih tahu. Oke, itu tadi jawaban saya ya, memang ya. Saya kalau ngomong ya belak-belakan aja. Oke, kemudian dia menjawab,
Amin Ustadz, saya terima nasihat dan amanah serta ijazahnya. Bismillah, saya akan amalkan Ustadz. 1 juta salawat dalam kurun waktu 40 hari. Sehari 25.000 salawat, 25.000 kali 40 hari sama dengan 1 juta. Bismillah Ustadz, minta doanya, saya akan amalkan nasihat dari Bapak Ustadz. Kemudian saya jawab lagi. Jadi kalau misalnya 3 hari, 4 hari atau seminggu ini kamu merasakan ada pertolongan Allah, misalnya ada yang transfer uang, ada yang kasih beras, ada yang kasih makanan, pokoknya apapun kemudahan-kemudahan yang kamu rasakan, nanti tolong dibagikan cerita sama saya ya. Oke, itu tadi saya pesannya. Apapun kemudahan-kemudahan yang telah dirasakannya, tolong berbagi cerita kepada saya. Kemudian dia jawab, insya Allah Ustadz pasti akan saya berbagi cerita sama Ustadz. Karena sekarang saya sudah tekad bulat, sudah yakin dalam hati untuk mengamalkan apa yang Ustadz sarankan kepada saya. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz atas kebaikan Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam rahmat Allah SWT, diberikan sehat walafiat, rezeki berlimpah, umur yang barokah, untuk bisa selalu Ustadz istiqomah berdakwah di jalan Allah SWT untuk menolong umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Oke. Nah itu tadi curhatan beliau, itu tertanggal, waktu beliau tertanggal 16 tadi ya. Nah kemarin beliau itu memberikan kabar gembira kepada saya setelah lebih kurang seminggu mengamalkan salawat yang saya kasih. Bagaimana kabarnya? Sebentar lagi ya saya akan dengarkan kepada teman-teman. Oke teman-teman, kemarin ya tanggal berapa kemarin ya? Saya nggak ada tanggalnya di sini. Beliau mengirimkan kabar gembira kepada saya, Pak Nur Ali. Kita langsung baca aja ya. Assalamualaikum Ustadz, maaf Ustadz sebelumnya saya mengganggu waktunya saya mau cerita sama Ustadz. Semenjak saya nurut nasihat Ustadz, step by step ada perubahan dalam hidup saya dan orang tua saya. Alhamdulillah berkat salawat yang saya amalkan dari Ustadz kemarin itu. Pertama saya niatkan salawat itu untuk kesembuhan bapak saya yang sedang sakit stroke. Dan setelah hampir seminggu ini saya rutin amalkan, bapak saya sudah bisa mulai membaik, yang tadinya tidak bisa berjalan dan bicara pun susah, sekarang alhamdulillah sudah bisa berjalan kembali walaupun pelan-pelan, dan sudah bisa bicara walaupun masih terbata-bata, tapi sudah ada perubahan membaik setiap harinya. Dan saat ini saya sudah keluar dari kerjaan saya Ustadz. Untuk soal rezeki ada aja yang kasih ke saya. Temen yang lama banget bertahun-tahun punya utang sampai saya juga udah lupa dia punya utang sama saya, tiba-tiba datang ke rumah untuk bayar utangnya. Alhamdulillah Ustadz, saya sekarang lebih tenang hidupnya, lebih teratur, dan dengan berkat amanah dari Ustadz untuk mengamalkan salawat 25.000 kali sehari dan menjaga sholat saya. Sekarang saya lebih menikmati hidup ini, waktunya diisi dengan ibadah yang lebih teratur. Ada perubahan dalam diri saya, lebih tenang, tidak takut dan khawatir lagi soal rezeki. Dan yang paling membuat saya merasa aneh lagi, sampai banyak banget yang nawarin saya kerjaan kepada saya sekarang. Tapi saya belum ambil karena saya mau belajar istiqomah dulu untuk ibadah dan mengamalkan salawat yang Ustadz ijazahkan ke saya. Saya masih ada target 1 juta salawat dalam waktu 40 hari. Mungkin segitu dulu Ustadz yang saya bisa ceritakan ke Ustadz. Serakah saya mengamalkan nasihat amanah dari Ustadz. Serakahnya maksudnya apa sih? Saya minta doanya dari Ustadz, semoga saya bisa istiqomah untuk bisa tuntas mengamalkan salawat ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Lewat wasilah Ustadz, hidup saya sekarang lebih baik dari sebelumnya. Semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan dohir dan batin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Dan mohon maaf Ustadz apabila ada tulisan yang salah ketik atau salah kata dari saya sebelumnya. Saya minta maaf lahir batin sama Ustadz. Kemudian saya jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, saya berikan tanda jempol. Minta doanya Ustadz biar saya bisa istiqomah sekarang. Oke. Nah begitulah tadi kisah Pak Nur Ali.